المرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد ورسائل الأنبياء المرسلين وليوم الصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا ولجدادنا ولجداتنا لإخواننا لأخواتنا لأخوالنا لأخواتنا لأعمامنا وأماتنا ولمشايخنا المسلمين مشايخنا أساتذتنا لمن له حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا والعارفين للمعلوم والأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومنهم أي اليهود أميون أي جهلة لا يعلمون الكتاب أي لا يعرفونه بقراءة ولا كتابة وطريقتهم التقليد إلا أمانية أي إلا ما هم عليه من أمانيهم في أن الله لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن أباهم الأنبياء أشفعون لهم ومما تحملهم أحبارهم على تمني قلوبهم من أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة ومن أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا وقال الأكثرون إلا بقدر ما يطلع عليهم ويسمعونه أو لا يقرؤون إلا قراءة عالية عن معرفة المعنى. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومنهم dan sebagian daripada orang-orang Yahudi itu al-Yahudi Ummiyuna, yaitu adalah orang-orang yang tidak bisa baca, tak bisa tulis. Jahlatun, orang yang bodoh. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui akan tulisan. Ay la ya'rifunahu, mereka tidak mengetahui akan tulisan itu biqiraatin wala kitabatin, baik dengan bacaan maupun dengan tulisan. Wa tariqatuhum at-taqlidu, sedangkan jalan mereka adalah taklid, mengikut. Illa amaniya, kecuali yang mereka ketahui adalah angan-angan. Dalam tafsir jalan lain, amaniyah bermakna akadibah, kebohongan-kebohongan daripada pendeta-pendeta mereka. Illa mahum alaihi min amanihim, kecuali apa yang ada mereka itu atasnya, min amanihim, daripada angan-angan mereka sendiri, hayalan-hayalan mereka sendiri. Annallaha, angan-angan mereka yang mengangan-angankan pada bahwa Allah la yu'akhidhuhum, tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab mereka bihatayahum, dengan kesalahan-kesalahan mereka. Wa anna abahum, dan bahwa bapak-bapak mereka
Al-Anbiya'u, bahu itu baca anbiya jadi badal daripada bahu langsung jadi khabar daripada anna. Anbiya jadi badal, maka jumlah yashfa'una jadi khabar daripada anna. Bahwa bapak-bapak mereka para anbiya itu yashfa'una lahum, akan menyefaat bagi mereka. Wa mimma tahmiluhum abaruhum, dan daripada apa yang membawa akan mereka oleh ulama-ulama mereka, ala tamanni qulubihim, atas angan-angan hati mereka sendiri, perasaan-perasaan hati mereka sendiri, min annan nar, daripada bahwa neraka itu la tamassuhum, tidak akan menyentuh mereka, illa ayyaman ma'dudatan, kecuali beberapa hari yang berbilang-bilang. Wa min annal jannata, daripada bahwa surga itu la yadkhuluha, tidak akan bisa masukinya illa man kana hudan, kecuali orang-orang Yahudi yang masukinya. Wa qala al-aktsaruna, dan berkata sebagian besar, kebanyakan, maksudnya orang-orang Yahudi itu, banyak orang Yahudi, illa biqadri ma yutla alaihim, kecuali seukuran apa yang dibacakan atas mereka. Fayasma'unahu, maka mereka itu mendengarkan akan dia. Aula yaqra'una, atau mereka itu tidak bisa membaca, illa qira'atan 'ariyatan, kecuali bacaan-bacaan yang sunyi, am ma'rifatil makna, daripada mengetahui akan makna-maknanya. Wa inhum illa yazunnun, dan tiadalah mereka itu kecuali persangkaan-persangkaan mereka saja. Aymahum yarifunal kitaba, tiadalah mereka mengatakan kitab, illa bi ayyazkurahum ta'wilah, kecuali bahwa menyebutkan bagi mereka ta'wilah, akan ta'wilnya, fazannuhu, maka mereka itu meyakininya. Berarti saatnya isi membaca kitab Taurat, para kaum Yahudi banyak mengikuti ngapi si selewengannya, si para pendeta-pendetanya isi hubud dunia, berdasarkan hasad, maka tabu untuk membuka kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan makin ini antara Yahudi dan Nasara, ataupun para paritas Yahudi Nasara, bersekongkol untuk membenci Nabi Muhammad SAW, bersekongkol untuk memalsukan Al-Quran dengan berbagai macam retorika isi memang kadang-kadang masuk akal bagi sebagian kaum mukminin, sehingga paling tidak membuat kaum muslimin netral agama, denara kefanatikan terhadap Islam, sehingga timbullah suatu persepsi selaku agama nu ya pada doa lagu-lagu untuk ketuanya beta padanan, beta perbedaan, sisi mana satu agama dan yang lainnya itu menjadi sama, di sisi mana satu agama itu dan yang lainnya menjadi berbeda. Maka membuat indikator-indikator untuk dari sisi ini dia sama, dari sisi ini sama, dari sisi ini dia berbeda, dari sisi ini dia berbeda. Kemudian sampai kepada konklusi untuk mengatakan kalau begitu agama apapun kita anut akan bisa membawa kita masuk dalam surga, dan agama apapun yang kita anut akan bisa menyebabkan kita masuk neraka kalau kita tidak taat terhadap ajaran agama tersebut. Dan ini persepsi yang netral, isi yang diinginkan oleh para Islamologi, ahli-ahli Islam, tapi mereka orang orientalis. Kemudian inilah tahu perluan Kristologi,
Nah, Kristologi ini orang ahli agama Kristen, tapi dia menganut agama Islam dan ahli dalam sejarah yang berkaitan dengan masalah Yahudi, Nasrani, dan seterusnya, segala fasilitas Yahudi, Nasrani. Karena memang saya tidak butuhkan untuk membentengi umat Islam dari segi pengaruh-pengaruh isi sangat-sangat fatal dan fatal. Nah, kemudian niki alam merupakan suatu baud paranin, salah satu ungkapan daripada keresahan orang-orang yang tidak tega melihat Islam niki diobok-obok, tidak tega melihat Nabi Muhammad diobok-obok, tidak tega melihat Al-Quran diobok-obok. Ya. Maka ikhtiar perlu ada untuk membentengi umat daripada pengaruh-pengaruh nikah. Nah, setelahnya memang kita kembali kepada firman Allah, yuriduna ayyudfi'u nurallaha biafwahihim wala yanfa'u walau karyal kafirun. Mereka sangat berkeinginan untuk memadamkan api Islam ini dengan mulut mereka sendiri, dengan tiupan, sekali tiup lalu padam, tapi mereka tidak akan bisa memadamkannya sekalipun orang-orang kafir itu pada benci. Tidak akan bisa. Jadi Islam itu akan hilang ketika tiupan angin pertama mengawali hari kiamat, dalam arti semua kaum muslimin meninggal dunia. Sudah berakhir masa berlakunya Islam. Masa berlakunya kafirlah yang akan masih dibiarkan sampai kuota neraka sudah penuh, barulah hari kiamat total. Ini adalah merupakan suatu makna daripada beberapa ayat Al-Quran tentang masalah hari kiamat. Rasulullah mengatakan la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui akhir kiamat itu kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tiba-tiba ada muncul hadis yang mengatakan bahwa hari kiamat itu pas akan terjadi pada tahun 1500 Hijriah. Kan bertentangan dengan la ya'lamuha illallah. Nah, ini kadang-kadang dikecohkan kaum muslimin dengan statement-statement yang semacam ini, mengakibatkan kaum muslimin menjadi kebingungan mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Jadi memang perlu dibutuhkan orang-orang yang pandai untuk bisa mengklarifikasi makna daripada statement-statement semacam ini, dalam artian ngene itu tuh memang hadis ini lagu maksud dengan ini, itu tuh memang lagu maksud dengan ini, dia pasti marah nih. Sehingga marantalai kan sampai edaran dengan Syekh Ahmad di Madinah, di bawah sampai tahun 2000 dunia ini sudah hancur, sampai bersumpah bahkan lebih naras malik edaran lagu 21 tahun lewat dengan tahun 2000 di Demak terjadi. Karena Allah melihat fenomena alam sebagai tanda bahwa itu adalah tepat terjadinya, akan segera terjadi hari kiamat. 200 tahun yang sudah lewat, Tambora sudah mengguncang dunia sampai membuat seluruh pertanian dunia jadi kering. Berapa ratus tahun yang lewat, terjadi telah meludah, mengakibatkan dunia pun menjadi berguncang. Nah, inilah fenomena-fenomena alam ini merupakan suatu hal yang memang mesti terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui umat manusia. Boleh saja mungkin dengan tibanya hal ini, mungkin kedurjanaan manusia sudah berakhir, bergantilah dengan sifat-sifat dan karakter baru daripada umat manusia. Jemaah pada kita, mudah-mudahan dikecanin pada hidup sampai tahun 1500 Hijriah. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh mereka ini tentang artinya pas seperti zahirnya, atau mungkin ada pengertian baru daripada hal ini? Oleh sebab ini perlu diupdate memang pengertian-pengertian ini, jangan tanpa merubah naskahnya. Naskahnya tetap harus abadi, tapi update penafsiran ini adalah perlu. Cara pandai ini adalah update interpretasi, perbarui penafsiran-penafsiran ini. Jadi lamun dengan Yahudi, memang sangat yakin la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Sekumbe seluruh ini Yahudi.
Kumbe duit Nasrani ini. Lamun hanya sekedarnya doang ketemu surga. Mubazir surga. Sangat-sangat mubazir. Sementara dalam syariat Islam mengatakan bahwa 2/3 daripada surga dihuni oleh umat Muhammad SAW. Selebihnya adalah umat lain. Nah, jadi yang ditafsiran illa amaniyah akadzibah, kecuali kebohongan-kebohongan, paling tidak hayalan-hayalan, halusinasi daripada para tokoh-tokoh yang hubud dunia untuk Nabi, untuk membentengi masyarakat Yahudi daripada akan beralih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi coba lamun kita memanfaatkan HP secara umum untuk coba ketuan anak-anak Israel si bajang-bajang, si penganut agama Yahudi, ketuannya tentang persepsinya tentang hari kiamat, tentang agama, segala macam. Namun masyarakat menengah ke bawah pada umumnya maka sangat lugu. Lagu ini sih sangat-sangat meresahkan dunia adalah yang tergabung dalam kelompok Zionis. Kelompok Zionis ini kan. Sekedip memang jumlah lagu menggunakan berbagai macam fasilitas untuk mengaruhi umat manusia sedunia. Dia ada umat Islam doang. Nah, sekedip memang jumlah. Coba dalam tataran menengah ke bawah, konsultasi baik kerja para prajuritnya secara Israel. Sangat antusias. Saya juga tidak tahu bahwa kapan waktunya kami juga akan menjadi orang muslimah, tentara-tentara Nina Israel. Karena di Israel kan 75% masyarakat sipil harus wamil. 75%. Qala mufassir rahimahullah ta'ala, fawailun ay adabun alimun, siksa yang sangat sakit, atau masilu sadidin, atau aliran nanah. Masilu sadidi alin jahannam, aliran nanah penghuni neraka jahannam. Ari daripada wailun itu. Jadi wailun ay masilu sadidi alin jahannam, artinya aliran nanah neraka jahannam, penghuni neraka jahannam. Oh siddatus syarri, atau sangat keras maksudnya. Siksaan lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim, orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza fil kitabil ladzi jaa, pada kitab tersebut jaa min indillah, artinya di dalam tulisan ini sendiri mengatakan hadza min indillah. Jadi setiap penyimpangan itu, setiap penggantian ayat sebenarnya dalam kitab Taurat lalu digantikan dengan ucapan Mesa, lalu diiringi dengan hadza min indillah. Ini tulisan ini datang dari sisi Allah untuk Nabi, untuk meyakini dengan para pengikutnya. Nah ini kita termasuk amaniyah, akadziba min ahbarihim wa rubanihim, kebohongan-kebohongan dari para pendeta mereka dan dari para ulama-ulama mereka. Untuk Nabi tujuannya liyashtaru bihi, yaitu untuk membeli dengannya, liyakhudhu li anfusihim, untuk mengambil manfaat bagi diri mereka, bimuqabalatil kitabil muharrafi, yaitu sebagai imbalan daripada kitab yang diselewengkan, samanan qalila, harga yang sangat-sangat sedikit, iwadan yasiran minad dunia, pengganti yang sangat sedikit daripada dunia. Siapa mereka? Wahumul yahudu, mereka adalah orang-orang Yahudi. Gayyaru sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menggantikan sifat Nabi yang termaktub di Taurat, dalam kitab Taurat, wa ayatir rajmi, tentang ayat rajam, agariha dan yang lainnya. Fagayyaru ayat rajmi bil jildi, maka mereka menggantikan ayat rajam itu dengan jilid. Rajam
lamat dengan batu, kemudian lalu jilid dipukul. Kemudian wa tahmim ay taswidul wajhi, dan dengan menghitamkan akan wajah, Artinya maknanya kan masih terangkan di dalam pengajian sejuruan tentang sifat Rasulullah. Situ terangan bahwa Rasulullah SAW ini kan memiliki postur tubuh isi semampai, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian penentang Rasulullah isi hitam, sangat hitam, si putih sangat putih, ganti nasi biru. Bulu Rasulullah isi bergelombang, ganti nasi rebonding. Kulit Rasulullah si kuning langsat, ganti nasi hitam pekat. Nah ini kira tahmim ini kita taswid nih kan. Tahmim yaitu taswidul wajib, menerangkan tentang ya bidang Muhammad si sebenarnya ini. Ya bidang dia marak sini, ini kan digagah kumbeknya. Jadi menjelek-jelekkan ini maksudnya adalah untuk membuat simpati bagi Yahudi terhadap dengan sisi toloknya dan nyerewan itu. Jadi marah ini maknanya kan pertama keagah nih, kemudian kulit bulu bergelombang, penentangnya bercelak, kulitnya kuning langsat. Sebenarnya jangan dia dengan ini bulunya lombok, terus kulitnya bidang, terus matanya biru. Ini dia sih diganti. Hati tersebut hadza min indillah. Ini datang dari Allah nih, keterangan nih. Paham aku mina nih. Fawailun lahum, maka sangat keras siksaan bagi mereka. Syiddatul adabi lahum, sangat keras siksaan bagi mereka. Mimma katabat aydihim, daripada apa yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka. An mimma ghayyarat aydihim, daripada apa yang telah merubah oleh tangan-tangan mereka. Wa wailun lahum mimma yaksibun, dan sangat keras juga siksaan bagi mereka sebab apa yang mereka usahakan. Ai yusibuna minal haram, dan yang mereka dapatkan daripada yang haram-haram, waraswa, daripada sogan-sogan, daripada menyogok. Maksudnya kan mereka arah misalnya masyarakat sengketa suatu, lalu datanglah tipe para ruhban dan ahbar ini kan, lalu yang penting bebas dari hukuman, silahkan ditetapkan. Yang penting bebas dari rejim, silahkan dinyatakan. Yang penting-pentingnya berhaji berdasarkan kepentingan. Hukum bisa dipesan. Akhirnya saya isi bilang kepeng selalu benar, akan salah. Saya di sini bilang kepeng, ialah kesiksaan. Terjadi waktu itu. Karena Nabi yashtaruna bi ayati thamanan qalilan. Karena sangat menginginkan dengan ayat-ayat ini mendapatkan harga yang sangat murah. Jadi kan sangat murah ini kita bandingkan saja akhirat. Jangankan sampai hanya sekedar imbalan dengan sebab pernyataan menyatakan lo ini salah, si inilah salah. Harap sekali. Sedangkan dunia ini enak tertolong selaku kenikmatan, nikmat surga. Dia bau mencukupi untuk jadi sopok dengan penghuni surga. Sopok dengan mana dia bau? Dia bau. Ini hanya sekadar sogaan-sogaan dan sekali. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa qalu al-yahudu, berkata orang-orang Yahudi itu, lan tamassana naru, tidak akan menyentuh kami oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudatan, kecuali beberapa hari yang berbilang-bilang, qalilatan yang sedikit. Qala Mujahid, berkata Mujahid, innal yahuda kana taqulu, sesungguhnya orang Yahudi berkata, umrud dunya sab'atu alafin sanatin, umur dunia ini hanya 7.000 tahun. Nabi Adam doang lebih berurat 1000 tahun dengan Nabi Adam sampai bangkit ini. Sebelum lahir Nabi Adam, berapa miliar tahun umur bumi ini, umur dunia ini.
Wah miliaran tahun. Aja omong kosong dengan ulama Yahudi. Arab pitu tahun umur dunia. Nah semacam ini aja sih. Kadang-kadang membuat masyarakat Saum jadi resah. 7.000 tahun. Jarak antara Nabi Saleh doang sampai makin ini lebih 7.000 tahun. Allahu Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yu'adzibuhum, yaitu mengazab mereka. Maka alfi sanatin yauman, yaitu tempat 1.000 tahun itu 1 hari. Berarti jarak itu jelo genta azab. Artinya ini berdosa 1.000 tahun arah jelo genta azab. Lamun 7.000 tahun berarti 7 jelo genta azab. Allah sekitar 7 jelo jatahan itu ini. Jadi Allah lalu masuk 7 jelo ke puasa wadui apa pun lebih gawi. Qala al-Mufassir Allah Ta'ala fakanu yakuluna, maka mereka itu mengatakan inna Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengazab kami hanya 7 hari. Hanya 7 hari. Jadi 1.000 sekit dibanding ini jelu. Wa hakal Asmu'i, dan meriwayatkan Imam Al-Asmu'i an ba'dil Yahudi, daripada sebagian orang Yahudi, annahum abadu al-ijla sab'ata ayyamin, sungguhnya mereka itu menyembah patungan sapi kan 7 hari. 7 hari. Fakanu yakuluna, dan mereka mengatakan Allah Ta'ala yu'adzibuna sab'ata ayyamin, Allah Ta'ala akan mengazab kami hanya 7 hari. Wa dzalika, dan itu kama akhrajahu Tabrani, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Imam Tabrani, Agairu dan yang lainnya, bisanadin hasan, yang sanad yang bagus, an Ibnu Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, wa raja Ibnu Abi Hatim, dan mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, wa Ibnu Jurair dari Ibnu Jurair, min turukin da'ifatin, daripada beberapa jalan yang dhaif, anu daripadanya annaha arba'una yauman, bahwasanya 40 hari. Jadi memang di dalam satu rijan lain sebutan 40 juz. Dia ada ta'azab. Lalu selanjutnya ini bebas lagi tok dengan mendominasi surga, merajai surga si para si Yahudi ini. Qala lahum kullahu, katakanlah olehmu, bagi mereka, ya asrafal khalqi, wahai paling mulia makhluk, maksudnya Nabi Muhammad ini. Kullahum ya asrafal khalqi, katakanlah bagi mereka, wahai paling mulia makhluk, attakhaztum indallahi ahdan, asalna a'ad, attakhaztum indallahi ahdan, apakah kalian telah mengambil di sisi Allah kan perjanjian, wame pada berjanji kerja Allah, wame nekan MOU kerja Allah, isi gen menyatakan bahwa antani adalah gen jadi penghuni surga secara total setelah amet azab para tandas jelu. Wah gitu ai khabaran fa inna khabaru, maka sungguhnya berita dari Allah Ta'ala, khabaru Ta'ala, berita Allah Ta'ala, au kada minal uhudi, yaitu lebih kuat daripada al-uhudil mu'akkadati minna, daripada janji-janji yang terikat dari kita, bil kasami, dengan kasam wal dari. Artinya dengan perkataan semacam ini, kejelasan bahwa mengikat perjanjian dengan Allah dengan perjanjian isi terperkuat, perkuat dengan sumpah, perkuat dengan pernyataan-pernyataan, perkuat dengan kabar. Fala yakhlifallahu wa'dahu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau memang berjanji, Allah tidak akan menyalahi janji. Lamun mereka berjanji, dalam janji, misalnya berjanji, kemudian pirang waktu berjanji, apa butir-butir perjanjianmu? Jawaban, fa inna Allah Ta'ala munazzahun 'anil kadhibi, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada kebohongan. Fi wa'dihi wa wa'idihi, pada wa'ad dan wa'idnya. Namun wa'ad janji kebahagiaan.
janji kebahagiaan. Wa'id adalah janji kejahatan. Janji kejahatan, artinya janji kesengsaraan. Yang ini ulaika ashabun nari hum biha khalidun, niki wa'id. Ulaika ashabul jannati hum biha khalidun, niki wa'ad. Jadi lamun wa'ad niki lah janji kebahagiaan, lamun wa'id janji kesengsaraan. Li'annal kilba sifatun naksim, karena bahwasanya kebohongan itu sifat kekurangan, sifat kurangan. Wan naqsu 'ala Allahi muhalun, sedangkan kekurangan tersebut mustahil Allah kan memiliki kurangan. Am taquluna, ataukah kalian itu mengatakan muftarina, hal keadaan membikin-bikin Allah atas Allah Ta'ala, malah tak malu talamun, apa yang kalian tidak tahu. Apa sih dia tahu no, terus minat-minat pada dia tahu hukum akan terjadinya itu sesuatu. Ayat lam tattakhidhu, ataukah tidak kalian mengambil perjanjian minallahi ahdan, daripada Allah satu perjanjian. Bal tatakuluna, tetapi kalian mengatakan alaihi ta'ala, tatakawwalun, tetapi kalian membikin perkataan atas Allah Ta'ala. Ada minat-minatnya para dengan Allah Ta'ala. Dan memang robah si bagus dengan si lengi dan mengatakan dengan Allah Ta'ala, ini kita tatakawwalun. Bal tatakawwaluna alaihi ta'ala. Bala tamassukumun naru abadan, tetapi akan menyentuh kalian oleh api neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Man kasaba sayyi'atan kufran, siapa saja yang menjanjikan akan kekafiran, yang mengusahakan, maksudnya mengusahakan akan kufran, kekafiran, wa ahatat bihi khati'atuh, dan telah meliputi dengannya kesalahan-kesalahannya, ay kabiratuh, dosa-dosa besarnya, bi an mata alal kufri, dan bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika ahlu hadhihi sifat, maka mereka itu orang-orang yang memiliki sifat ini, ashabun nari, iaitulah penghuni-penghuni neraka. Ay mulazimuha fil akhirah, yaitu orang-orang yang berlaziman dengannya di akhirat. Artinya mereka akan tetap di dalam neraka itu di akhirat. Hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Ay la yakhrujuna minha, artinya mereka tidak akan keluar daripadanya. Amma ashabul kabair ajarul kafirin, adapun para pendosa besar daripada selain orang kafir, dari namun Yahudi ini kan setelah Nabi Muhammad dilahirkan, maka lamun dia berpindah di agama si sebaras dan Muhammad, berarti inilah jadi kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab. Apakah masih ahli kitab si Maralai zaman Nabi Musa ini isi berpegang terus turun menurun di para murtad? Apakah dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Sabi'in, itu semacam inilah isi pada sebutnya bahwa dengan si beriman, dengan si Yahudi, dengan Nasrani, dengan Sabi'in, lalu beriman dan beramal saleh, pasti entah dengan mendapatkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi maksudnya apakah si dia murtad-murtad yang lain amalan persis malah silai di zaman namun Yahudi umat Nabi Musa, Nasara umat Nabi Isa, Sabi'in umat Nabi Idris. Sabi'in ini arah sebenarnya Sabi'in ini adalah percampuran antara dengan berbagai macam agama, jadi terbentuk menjadi satu agama semacam ini para Sabi'in. Nah, apakah isi Nuh berubah keyakinannya secara turun-temurun dengan papu baluknya syarat zaman Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Idris? Isi beriman beramal saleh la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ataukah maknanya harusnya paradigma iman bagus, amal saleh bagus apabila beriman terhadap Nabi Muhammad, Al-Quran dan Islam, lalu beramal sesuai dengan syariat Islam, ajaran Rasulullah berdasarkan Al-Quran.
Apakah nikah maksud? Jadi dengan semacam niki isi nisbahan jari kafir ahli kitab jelas khaliduna fiha ay man kasaba haitau khati'atu ni wa hatat bi khati'atu ay kabiratu bi amma ta'ala kufri, tetap orang kafir, mati Yahudi mati kafir. Maka ialah termasuk penghuni permanen daripada api neraka bil akhirah. Hum biha khalidun, mereka itu dalamnya akan kekal. Ay la yakhrujuna minha, tidak akan keluar daripadanya. Amma ashabul kabair gairul kafirin, adapun umat Muhammad yang melakukan dosa besar, tapi karena mereka bukan kafir, dia beriman, cuma salah jalan. Fa inna naqta'u bi annahu ta'ala ya'fu an ba'dil usar, maka sesungguhnya kita memutuskan bi annahu ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ya'fu an ba'dis usar, dia memaaf daripada sebagian orang-orang durhaka, wa an ba'dil ma'asi, daripada sebagian kemaksiatan. Walakinna natawakkafu fi haqqi kulli ahadin, tapi kita itu tawakuf pada hak semua orang, kulli ahadin ala ta'yin, atas secara jelas-jelas, secara nyata, annahu, bahwasanya hal ya'fu, bahwasanya Allah Ta'ala apakah dia memaaf anu daripadanya amla atau tidak. Wa naqta'u, dan kita juga memutuskan dan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala idza adzaba ahadan minhum, apabila mengazab seseorang daripada mereka muddatan, suatu waktu, fa innahu la yu'adzibu abadan, maka sebenarnya dia tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Nabi ialah dengan si banyak dosa, baik dosa beli maupun dosa beli, lagu ia mati dalam keadaan iman. Dan memang di saat nasi melakukan dosa niki adalah statusnya masih sebagai mukmin, walaupun Abu Bakar Siddiq mengatakan la yasriqus sariqu hina yasraku bahwa mukmin, wala yazni zani hina yazni bahwa mukminun. Dengan sejari maling dia memaling, di saat memaling niki kan masih ada iman, berarti di saat memaling niki imannya sedang lalu nyedih. Dengan si berzina niki pun dia tidak berzina kecuali lamun menyatakan bahwa iman niki sedang didara, dia sedang menyingkirlah, karena iman niki dia milih tebarangan kaca amal-amal jahat isi mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah niki adalah suatu hal isi saling mendukung antara ucapan Abu Bakar Siddiq niki timpal? Nafis termaksud dalam tafsir niki bahwa dengan isi durhaka, di saat durhaka niki masih terekeng status sebagai mukmin atau hilang hak keimanannya dengan sebab arak kejahatan sampai dosa beli niki. Nah, memang riwayat di saat sedang aktif, sedang melakukan dosa beli niki, iman di dalam jantung, dia sedang nyedi. Parelah nak selesai, dia tak ada datang, iman niki malik tangguh di pada mati. Qala mufassir rahimahullah ta'ala, la fa innahu la yu'azibu abadan wa naqta'u bi annahu ta'ala idza azaba ahadan minhum muddatan, apabila Allah Ta'ala mengazab di antara mereka itu, maka diazablah satu waktu. Fa innahu la yu'azibu abadan, maka sungguhnya Allah tidak mengazabnya, azab orang beriman dan berdosa besar itu selama-lamanya. Bal yuqta'u azabu, tetapi bisa diputuskan azabnya. Ini tempat lahang azabnya. Wa hadza qaulu aktsari sahabat, ini merupakan ucapan daripada sebagian banyakkan para sahabat wa tabi'in. Wali sunnah dan ahli sunnah wal jamaah dan sunnah wal jamaah semuanya menyatakan tidak dihapuskan. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa qara'a nabi'u khati'atihi, yang menggunakan alif al-mamdudah.
khati'ati berarti membentuk jamak muannats salim. Semua kesalahan-kesalahannya bil jam'i dengan jamak. Wal murad bil khati'at anwa'ul kufri al mutajaddidati, yaitu macam-macam kekafiran yang selalu diperbarui fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Nah ini adalah kisah ungkapan Allah Ta'ala atas penyimpangan daripada kaum Yahudi terhadap Nabi si termaktub dalam kitab Taurat daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan termasuk beberapa hal berkaitan dengan syariat menyangkut masalah had. Jadi had adalah pukulan dengan menggunakan pelapa kurma. Pelapa kurma niki masih tunggak-tunggak sampat sini pukul. Niki memang paling dere dalam bahasa Melayu. Amun rejim niki jangan tentir si batu sampai mati. Batu lagi memang Rasulullah SAW sangat jatisin sayang umat. Marak kisah ini parirah ini Rasulullah rejim gaji sila. Saya kerja ni sampun kerja bersih ni. Para usahanya jauh kan kanaknya sampai ngur diri bersihnya ini sampai dikelep dengan Tuhan. Itu tu Rasulullah. Orang itu jangan lega dengan anak dulu. Saya betian Tuhan ini. Dan betian Malik. Piran anak baru seminggu Rasulullah. Dan juga anak menyusuk sampai selesai 3 tahun 2 tahun. Kemana masalah nyusuk di Malik? Tentu. Dan pas 2 tahun cerak total karena menyusuk datang Malik tiba Rasulullah. Layan dia terus beruklah teka-teka longkak sampai dia tertengkir si bodi sampai mati. Berarti Rasulullah hendaknya dia mentelapuri langsung menggeret umatnya menuju kurang ajar kanak ni salah total oleh hukum mati lewat itu. Kemudian kasus yang kedua anak sopo sahabat mama had kaji Rasulullah. Had niki empok kaji. Berarti kan kesana ada had niki berarti orang melakukan dosa si menyebabkannya kanggo had hukum di dunia. Had kaji Rasul sampai 3 kali. Menahad doa. Dia terus Rasulullah. Terus ada sembahyang Rasulullah SAW. Terus ada selesai sembahyang. Jadi Rasulullah turut nasib dengan ini. Had kaji Rasulullah. Dan hadis yang sangat keras. Lagu dia itu ada kesalahan. Dan ini menunjukkan bahwa dia anggota jasus mengintip-intip kesalahan dengan pada tajasus kan di dalam Al-Quran. Nah, dia ketuanan dan kesalahan. Justru ketuanan si Rasulullah wa udu ketuanan. Ya bagus me udu. Alhamdulillah bagus ya Rasulullah. Wa sembahyang dulu kancaku. Wah, ni lu kaji sembahyang kita perlu dikaji Rasulullah. Angka hak kaji. Ya gugur dosa ni Rasulullah. Ya gugur dosa. Ini dalam kaitan dengan innal sanati yuzhibna sayyi'atan. Dan ini cari banyak. Memang Allah Ta'ala pun berpesan. Laikan Nabi Musa. Tahu kan? Sekali kali masalah istisqa dan turun-turun hujan. Saya ingat Arab provokator ni. Umat menjadi provokator mengadu domba doang. Badak ke dia Allah dikadi berbelak sampai mati. Kurang ajar sampai dia turun hujan antara kejahatan. Lamun bukan badak ini kan berarti aku nama mereka. Namimah provokasi ente. Jadi orang tahu aku dah mana ini. Nah ini berarti semua ni si Allah Ta'ala pancak ni siksa Allah ni pilih Nabi Musa. Artinya Nabi memang dalam hadis arba'in mana pasal kurbatan dan qurabil mu'minin hampir man karbata kurbatan. Artinya kurban ini kesulitan ditutupi. Kesulitan material, misalnya butuh iana beras 1/4 kilo benta, dan ini termasuk menutupi kesulitan. Nabi lagi sampai berupa rahasia daripada dengan lain. Ini sangat Cina ajar Rasulullah untuk tidak baik dan milih tahu
kelebihan dengan tahu bagus doang wah. Maratan itu dia banir Rasulullah genau kelebihan umat. Justru si milih tahu adalah kebagusan umat. Kebagusan umat. Tujuannya untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat. Nah inilah ya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebabnya si terapana si Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali isi mengajarkan wajib husnuzon kepada dengan sampai gambaran. Seandainya dengan betul-betul berbuat jahat di julume, maka dindik para dia jahat. Sehingga dia berhak untuk marah dia jahat. Si berhak Allah Ta'ala anggap dia bagus. Kemudian karena boleh jadi enggak kejahatannya karena sama sekali dia tidak tahu. Dia tidak tahu karena dia mau belajar hukum misalnya. Sampai-sampai Ibnu Athilah mengatakan bahwa apa ini? Pata'atun awrasat istikbaro. Artinya maksiatun awrasat istihkaro khairun min ta'atin awrasat istikbaro. Maksiat menyebabkan kita menjadi semakin hina di hadapan Allah. Lalu setelah mengatakan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita beristighfar sekuat-kuatnya, bertobat sekuat-kuatnya, kemudian berbuat taat sekuat-kuatnya sebagai wujud penyesalan ilah di hadapan Allah Ta'ala, jauh lebih bagus daripada taatin awrasat istikbar, daripada perbuatan taat menyebabkan jadi sombong dan takabur. Bahkan terlalu pede mengakui, aku paling rajin ku sembahyang, paling rajin ku ngaji aku, jadi ini kajak sadi-sadi tenang-tenang. Dan orang-orang jadi istidraj. Akhirnya harus cukup kan, halur batul pada doa atau sudah cukup pada doatan pun. Siwayan pede nanti. Ya orang-orang istidraj. Kalau sudah istidraj, keambulan Allah Subhanahu wa taala dia asa dirinya terjerumus di kekafiran. Akhirnya mati dalam keadaan suul khotimah. Nah, iya sebenarnya makna daripada ucapan Ibnu Athilah mengatakan bahwa perbandingan antara tawaduk timbang sombong. Artinya ketawaduan apapun jadi motivasinya tetap lebih bagus dibanding kerja kesombongan apapun motivasinya. Jenara kanggo kesombonganmu temu di posisi apapun karena apa sebenarnya dari arah ayat yang membaca Malik Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u Muhammadan la tattabi'uni. Ikut Muhammad dan diikutin aku. Ini dalam kaitan dengan aku dalam masalah tawaddu dan samaha. Dan diikut aku nih Allah Ta'ala. Sehingga aku kanggo sombong. Aku kanggo sombong, Muhammad tidak kanggo sombong. Ya ikuti. Dan ikut aku jangan berarti milo terjadi dan sombong dong. Nah yang disebut seorang sufi bahwa 4 jadi sumber dosa. Pertama, sifat uluhiyah. Artinya sifat uluhiyah ini kan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna. Nah, apabila manusia menyatakan dirinya memiliki sifat semacam ini menyebabkan ia takabur dan sombong, berarti ini terjerumus sifat dosa. Kemudian si kedua adalah sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Sifat binatang ternak ini adalah sifatnya adalah selalu menjalankan syahwat. Mele mangan, mele nginum, mele bersenggama. Sifat daripada bahimiyah. Kemudian kedua sifat subuhiyah, sifat binatang buas, selalu menyakiti dengan lain, selalu bersiap. Nah, sifat syaitania selalu ngajak dengan berbuat jahat dan balap batul gawe kebagusan. Sifat macam ini merupakan sumber daripada dosa. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Walladzina amanu bi Muhammadin wal Qur'ani wa 'amilus shalihat wallahu a'lam bissawab.